Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau gali fase awal yang sering kali krusial banget dalam seni persuasi dan daya tarik. Fase pemisahan namanya. Gimana sih cara memicu minat sama, ya, hasrat awal itu? Sumber kita kali ini dari buku The Art of Seduction. Banyak insight menarik di sana. Kenapa ini relevan buat Anda? Ya, mungkin biar lebih ngerti aja dinamika pengaruh antar orang, atau sekedar penasaran aja gimana kesan pertama dan ketertarikan itu bekerja. Jadi, misi kita kali ini, bongkar strategi halus buat narik perhatian, bikin aura misterius, dan ya bikin orang lain penasaran tanpa kelihatan maksa gitu. Oke, mari kita mulai ya. Oke, jadi kunci pertama banget di fase awal ini yang kadang orang suka lupa, itu jangan terlalu langsung. Jangan buru-buru nunjukin niat. Kenapa? Soalnya pendekatan yang terlalu, frontal gitu, itu bisa langsung bikin target Anda pasang pertahanan. Jadi defensif. Oh, jadi bukan karena malu-malu kucing ya, tapi emang strategi. Ya, buku ini nyaranin buat munculnya tuh pelan-pelan di pinggiran hidup target kita. Biarin mereka ngeh sama kehadiran kita, tapi bertahap. Bisa juga bangun hubungan yang netral dulu, kayak teman biasa, sebelum ada langkah lebih lanjut. Kayak contohnya Lauzun ke Grande Mademoiselle kan? Atau Casanova yang kadang pakai pendekatan feminin, biar targetnya lebih rileks. Betul sekali. Intinya tuh ciptakan rasa aman dulu. Bikin target Anda nyaman, lengah dikit lah sama kehadiran Anda sebelum Anda mulai bergerak lebih jauh. Ini fondasi penting banget. Tanpa rasa aman ini, susah buat ngebangun ketertarikan yang lebih dalam. Dinding pertahanannya harus turun dulu. Oke, masuk akal. Nah, setelah kita udah berhasil nih bikin dia nyaman, terus gimana caranya biar minat dia mulai tumbuh? Tapi kitanya nggak kelihatan kayak, terlalu ngebet gitu. Di sini nih, seninya mulai terasa kayaknya ya. Nah, iya, disinilah sinyal campuran itu main perannya. Jangan jadi orang yang gampang ketebak polanya. Sumber kita tuh kasih contoh, tunjukin kualitas yang kelihatannya bertolak belakang. Misalnya kelihatan kuat, tapi kok ada lembutnya juga. Atau spiritual, tapi ya realistis juga. Polos tapi cerdik. Campuran ini nunjukin kedalaman karakter yang gimana ya, bikin bingung tapi sekaligus narik gitu loh. Wah, jadi justru ambiguitas itu yang bikin orang tertarik ya, bukan malah bikin bingung terus ditinggal. Kayak konsep dandy itu ya, yang dibahas di buku. Sosok yang cair, nggak kaku, mainin ekspektasi, susah dikategoriin. Atau mungkin kayak Madame Recamier yang penuh teka-teki itu. Pesonanya justru di situ ya. Persis. Aura misterius itu yang bikin orang pengen tahu lebih banyak. Mereka jadi kayak ditarik masuk ke lingkaran pengaruh kita. Tapi, ada tapinya nih. Udah mulai tertarik, jangan buru-buru juga jadi terlalu akrab. Familiaritas berlebihan itu, bisa mematikan daya tarik loh. Ingat persona bintang yang digambarin. Dikagumi dari jauh, kelihatan keren. Tapi yang gak gampang digapai gitu. Dekat terus malah jadi biasa aja nanti. Jadi perlu ada semacam tarik ulur gitu ya. Biar nggak bosenin juga kali ya. Bukunya memang nyaranin gitu sih. Selingin momen kehadiran yang intens, terus tiba-tiba jaga jarak, atau bahkan ngilang bentar tapi terencana. Ini bikin kita jadi nggak terduga ya. Kayak ada efek langkanya gitu, jadi lebih berharga rasanya. Betul, dan satu lagi, kaitkan diri Anda sama citra-citra yang puitis atau hal-hal indah di pikiran target. Bisa lewat obrolan, asosiasi, atau ya image yang kita proyeksikan lah. Tujuannya apa? Biar pas target lagi mikirin kita sendirian, imajinasinya mulai jalan. Dia nggak lihat kita sebagai orang biasa aja, tapi lewat kacamata idealisasi dan fantasi. Kehadiran kita jadi lebih berkesan. Oke. Biar makin jelas nih, mungkin kita lihat sisi sebaliknya kali ya. Apa sih yang haram hukumnya dilakukan di fase ini? Biar nggak jadi anti-seducer gitu. Nah, ini penting. Hindari banget jadi anti-seducer. Ini bukan cuma orang yang, ya maaf nggak menarik aja, tapi mereka yang aktif bikin orang ilfeel. Cirinya apa? Biasanya sih, kelihatan banget nggak pedenya. Terlalu banyak ngomongin diri sendiri, nggak peka sama sinyal dari target, terus terlalu cepet nempel atau nuntut perhatian, kurang halus lah pokoknya. Mereka tuh kayak banjir informasi dan perhatian, bukannya memikat. Jadinya ya misterinya mati sebelum berkembang. Terlalu banyak perhatian di awal tuh malah nunjukin insecure, bukan ketertarikan tulus. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, fase awal pemisahan ini intinya soal nemuin keseimbangan yang pas banget ya.
Pendekatan nggak langsung buat bangun rasa aman, terus pikat pakai misteri dan sinyal ambigu, tapi tetap jaga jarak dikit biar imajinasi target jalan terus, gitu ya? Iya, persis. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini nggak cuma soal romansa loh. Prinsip ini relevan banget di banyak situasi sosial atau bahkan profesional. Gimana Anda ngelola kesan pertama, gimana kehadiran awal Anda dipersepsikan, itu nentuin banget respons orang selanjutnya. Ini soal manajemen persepsi awal. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba direnungkan, seberapa sering kita, mungkin tanpa sadar ya, merasa tertarik sama sesuatu atau seseorang justru karena ada elemen misterinya. Ada sedikit ketidakpastian atau jarak yang dijaga. Fenomena ini sebenarnya ngasih tahu apa sih tentang sifat dasar hasrat dan ketertarikan manusia? Menarik buat dipikirin kan?